Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hana Afifah dalam mata kuliah analisis finansial atau analisis keuangan. Nah, pada mata kuliah pertama ini atau minggu pertama ini, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang analisis finansial, maka perlu diketahui dahulu ya apa itu persamaan dasar akuntansi. Setelah tahu persamaan dasar akuntansi, nanti kita latihan pencatatan dalam tabel persamaan akuntansi. Di dalam akuntansi pun ada transaksi ya kan, karena yang nanti akan kita catat adalah transaksi-transaksi yang terjadi selama periode tertentu. Nah, transaksi ini apa sih? Transaksi adalah pertemuan antara penjual dan pembeli yang saling menguntungkan dengan adanya data, bukti atau dokumen pendukung yang dimasukkan ke dalam jurnal setelah melalui pencatatan. Nah, kemudian apa sih persamaan dasar akuntansi? Nah, nanti di dalam persamaan dasar akuntansi ada istilah-istilah, ada pasifa, aktiva, ada harta, ada modal, ada utang. Nah, kira-kira persamaan dasar akuntansi itu apa sih? Kalau di fisika itu ada namanya persamaan Einstein. Dasar banget itu E sama dengan MC kuadrat. Sama di dalam akuntansi pun, dalam keuangan pun ada namanya persamaan dasar akuntansi, di mana harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, tadi ada istilah pasifa, aktiva, harta, utang, modal. Persamaan dasar akuntansi adalah harta sama dengan utang ditambah modal, di mana harta itu aktiva, utang dan modal itu pasifa. Atau kita bisa menulisnya dengan istilah lain, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, atau bahasa Inggrisnya aset sama dengan liability plus equity. Nah, kalau dilihat dari harta sama dengan utang plus modal, tinggal kita bolak-balik aja. Kalau utang berarti harta minus modal, modalnya pindah ke kiri ya kan, ke kiri sama dengan. Kemudian kalau kita menghitung modal, berarti utangnya dipindah ke kiri sama dengan. Jadi kalau kita menghitung utang ya berarti harta dikurangi modal, kita ngitung modal berarti harta dikurangi utang. Nah, apabila nanti misalkan di dalam perhitungan harta sudah ada pendapatan, ada beban, ada price ya kan, jadinya nanti harta sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan dikurangi beban dikurangi prive, karena pendapatan itu menambah modal, sedangkan beban itu mengurangi harta ya kan. Nah, prive ini apa sih? Prive itu pengambilan secara pribadi oleh pemilik perusahaan terhadap modal yang pernah dia tanamkan. Jadi contoh misalkan kamu mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadimu, itu namanya prive. Nah, kalau beban adalah biaya yang dikeluarkan, jadi kamu mengeluarkan uang perusahaan untuk membeli sesuatu atau membayar sesuatu, itu namanya beban gitu. Nah, apa saja sih yang termasuk di dalam akun harta? Jadi harta ini kalau kita lihat harta sama dengan modal plus utang, oh ya sesimpel itu. Sebenarnya nggak sesimpel itu gitu kan, karena harta tuh ada banyak gitu loh. Nah, harta tuh ada dua jenisnya, ada harta lancar, ada harta tetap. Nah, apa sih perbedaannya? Kalau harta lancar adalah harta yang mudah berubah bentuk dan dimiliki kurang dari 1 tahun. Contoh misalkan kamu punya uang 100.000, terus kemudian udah 100.000 tuh 100.000 satu lembar ya, merah itu. Kemudian buat kamu beli bensin 20.000, atau misalnya dapat kembalian kan 80.000. Nah, kembaliannya kan bentuknya berbeda. Yang tadinya uangnya warnanya merah lebih panjang jadi biru sama ungu sama hijau gitu, dengan nilai 80.000. Nah, itu mudah berubah bentuk dan dimiliki kurang dari 1 tahun karena kita belanjakan sih. Kemudian apa sih yang termasuk harta lancar? Ada kas, ada surat berharga. Nah, surat berharga pun bisa berubah bentuk. Contoh misalkan kamu punya BPKB-mu bisa jadi duit ya kan. Nah, terus surat tanah pun bisa jadi duit, dan berubah bentuknya, tadinya surat jadi uang gitu. Terus kemudian piutang dagang, terus kemudian persediaan barang, perlengkapan,
DP sewa, DP asuransi itu semua termasuk harta lancar, di mana mudah berubah bentuk sifatnya dan dimiliki kurang dari 1 tahun. Nah, yang kedua, jenis yang kedua yang di dalam termasuk akun harta adalah harta tetap, di mana harta tetap itu dimiliki lebih dari 1 tahun dan tidak berubah bentuk, akan tetapi dapat mengalami penyusutan. Penyusutan apa sih, Bu? Penyusutan jadi lebih kecil. Ya, jadi lebih kecil nilainya. Contoh peralatan kendaraan. Nah, contoh misalnya di sini ada peralatan kendaraan, mesin, gedung, tanah. Nah, itu contoh kendaraan ya kan. Itu bisa kita miliki lebih dari 1 tahun. Memang dia tidak berubah bentuk. Kita pakai kendaraan itu tetap bentuknya seperti itu. Bentuknya kendaraan ya kan, nggak berubah bentuk jadi duit. Ya kan, kecuali kita jual. Nah, akan tapi dapat mengalami penyusutan. Penyusutan apa? Penyusutan nilai. Nah, tadinya kendaraan itu nilainya waktu kita beli nilainya misalkan berapa, 15 juta, 5 tahun kemudian dia nggak berubah bentuk, tapi nilainya berubah jadi 5 juta, kan mengalami penyusutan gitu. Kemudian yang termasuk dalam akun utang apa gitu. Kalau tadi ada modal lancar, ada harta lancar dan harta tetap. Apakah utang juga ada utang lancar dan tetap? Ya, tapi kita ngomongnya bukan utang tetap ya, tapi utang jangka panjang. Kalau utang tetap tuh kayak kita tuh nggak bisa bayar gitu, terus utang aja kan. Nah, enggak. Jadi yang termasuk utang ada utang lancar, ada utang jangka panjang. Utang lancar tuh apa? Sama sifatnya seperti harta lancar, itu dimiliki kurang dari 1 tahun. Contoh misalkan utang dagang. Misalkan kamu beli material tapi ngutang gitu kan. Nah, itu kan tidak kurang dari 1 tahun. Misalkan utangnya material beli pasir misalkan 200.000, kamu utang dulu, bayarnya besok. Nah, itu kan besok kan udah dibayar gitu. Kemudian utang bank, utang wesel itu termasuk utang lancar. Nah, utang jangka panjang itu apa sih? Yang lebih dari 1 tahun. Contoh utang obligasi, utang hipotek itu termasuk utang jangka panjang. Nah, ada utang obligasi, ada utang hipotek. Untuk utang jangka panjang, apa sih utang obligasi? Nah, utang obligasi adalah suatu pernyataan utang dari penerbit obligasi atau pihak yang berutang kepada pemegang obligasi, pihak yang berpiutang atau yang memberi utang, beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya kelak pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran. Jadi, contoh misalkan ini contohnya yang paling gampang adalah individu ya. Sebenarnya itu kan utang jangka panjang ini adalah perusahaan A utang ke bank gitu kan. Nah, jadi perusahaan A itu akan menerbitkan namanya surat obligasi, surat utang obligasi itu yang dalamnya berisi jumlahnya dan janji kapan mau membayar utangnya beserta bunganya pada saat jatuh tempo pembayaran. Misalkan kayak perusahaan A utang ke bank sekian, misalkan 1 miliar gitu kan, akan dilunasi atau akan dibayar misalkan 10 tahun, dalam jangka 10 tahun misalkan, atau misalkan dalam jangka 10 tahun dia mau bayar. Jadi di situ sudah ada perusahaan A menerbitkan surat obligasi tadi, jumlahnya berapa, kemudian kapan akan dibayarkan gitu kan. Nah, surat itu nanti diberikan kepada bank yang ngasih utang ke perusahaan tadi gitu. Nah, dipegang untuk apa? Untuk bukti bahwa kamu utang ke saya sekian, bunganya sekian, dan kamu janji akan membayarkan dalam waktu 10 tahun gitu. Nah, kalau utang hipotek adalah utang yang menggunakan harta tetap sebagai jaminan. Jadi misalkan kayak tadi, perusahaan A utang ke bank. Nah, kan kalau mau utang itu biasanya kita kan diminta jaminan. Apa sih jaminannya? Bahwa nanti kamu akan membayar itu, kemudian nanti jaminan akan dikembalikan kembali gitu kan. Contoh kayak kita ya, kalau mau utang ke bank, jaminannya apa? BPKB gitu kan. Terus apa? Surat tanah gitu, itu paling kan, atau SK gitu kan biasanya. Kalau PNS ya SK gitu. Nah, jadi utang hipotek adalah utang yang menggunakan harta tetap sebagai jaminan. Jadi kalau kita utang ke bank misalkan kan diminta jaminannya. Nah, jaminannya apa sih? Kalau perusahaan ya jaminannya harta tetap perusahaannya. Contoh misalkan jaminannya apa? Gedung, surat tanah, surat gedungnya, surat bangunannya.
kemudian surat tanahnya, atau mungkin surat kantornya, atau mungkin mesinnya, atau dia punya aset apa, kapal laut misalkan, punya aset pesawat misalkan. Nah, harta yang jadi jaminan itu untuk utang itulah namanya utang hipotek, di mana utang yang menggunakan harta tetap sebagai jaminan. Nah, tadi persamaan dasar akuntansinya adalah harta sama dengan hutang ditambah modal. Nah, tadi kita udah bahas akun harta apa aja, kita udah bahas akun utang apa aja. Nah, sekarang akun modal. Akun modal ada apa aja sih? Tadi ada tulisannya kan, utang plus modal plus pendapatan plus minus beban dan minus prive. Nah, pendapatan, beban, dan prive itu termasuk di dalam akun modal. Cuma sifatnya berbeda-beda. Nah, kalau pendapatan itu, karena kita mendapatkan, ada income ke kita, jadi pendapatan itu sifatnya menambah modal. Nah, kalau beban itu adalah biaya yang kita keluarkan. Nah, karena kita mengeluarkan biaya, maka beban sifatnya mengurangi modal. Nah, prive itu tadi adalah ketika pemiliknya mengambil uang perusahaan yang haknya dia untuk kepentingan pribadinya dia, maka itu disebut prive. Nah, karena pemiliknya tuh mengambil uang, diambil duit perusahaannya, maka sifat prive adalah sama seperti beban, yaitu mengurangi modal gitu. Nah, di sini ada contoh-contoh aset atau harta atau hak kekayaan. Ada gambar mobil, ada gambar baju, ada gambar uang, ada gambar motor, ada gambar rumah atau gedung. Nah, semua yang kita miliki, terlepas daripada atau terlepas dari mana atau terlepas bagaimana cara kita mendapatkannya, itu semua adalah harta kita. Entah itu kamu punya rumah kredit, entah itu duit dari orang tua, entah itu kendaraan kamu juga kredit gitu kan, entah itu mobil kamu juga kredit, tapi itu semua adalah milik kamu, maka itu adalah harta atau hak kekayaan kamu, terlepas bagaimana cara kamu mendapatkannya. Nah, kalau di perusahaan apa ya? Harta yang dimiliki perusahaan yang berupa atau yang merupakan sumber ekonomi. Di perusahaan tuh hartanya apa aja sih? Ada gedung, ada tanah. Mungkin kalau perusahaannya punya helikopter, ya berarti helikopternya punya dia. Kalau perusahaannya punya kapal, berarti kapalnya punya hartanya perusahaan. Nah, terlepas dari mana atau bagaimana perusahaan itu mendapatkan harta itu, entah itu misalkan masih kredit kek, atau itu dikasih orang kek, tapi kalau itu milik perusahaan, maka itu harta perusahaan. Contoh harta perusahaan apa ya? Tadi kan udah dibahas di awal ya kan, ada kas, ada gedung ya kan, ada tanah dan lain-lain gitu. Nah, kalau liability atau utang itu apa? Ya, utang adalah kewajibannya perusahaan atau kewajiban yang menjadi beban perusahaan kepada orang lain yang memberikan perusahaan itu utang. Contoh apa ya? Mungkin kredit, utang ke bank, atau mungkin utang ke toko, misalkan dia beli peralatannya masih ngutang, bayarnya besok, itu termasuk utang. Nah, kalau equity atau modal itu apa? Yaitu sisa daripada harta dikurangi utang. Tadi kan apa persamaannya? Yang pertama, persamaannya adalah harta sama dengan modal ditambah utang, atau harta sama dengan utang tambah modal ya kan. Nah, berarti equity atau modal itu sama dengan utangnya dipindahkan ke sebelah harta, jadi minus. Jadi modal atau equity adalah harta minus utang sama dengan modal. Jadi modal itu adalah sisa daripada aset kita atau harta kita dikurangi liability atau utang. Nah, contoh kita punya Vario, motor Vario ya kan nih. Ya, kata lainnya motor Vario lah ya. Tulisannya saya Vario. Nah, contoh kita punya motor Vario, harganya 12 juta. Maka Vario itu karena punya kita, maka itu adalah harta kita atau aset kita berupa satu motor Vario. Nilainya berapa? Nilainya 12 juta. Nah, tapi cara mendapatkan motor Vario itu adalah kita nyicil kredit. Nah, kreditnya berapa? Cicilan kita itu 1 juta selama 8 kali. Berarti kan 1 juta dikali 8 juta. Cicilan kita 8 juta. Nah, DP kita ngasih DP 4 juta. Maka DP 4 juta yang dari kita ke dealer tadi itu adalah modal kita. Nah, cicilannya atau kekurangannya kan kita baru bayar 4 juta nih, masih kurang 8 juta kan. Cicilannya per bulan 1 juta selama 8 bulan, maka
1 juta kali 8 itu adalah utang kita. Nah, jadi bener kan? Harga 12 juta, vario ini dengan nilai 12 juta ini itu adalah aset kita, harta kita. Harta kita sama dengan DP, itu adalah modal kita 4 juta, karena itu dari dompet kita sendiri. Nah, ditambah utang atau cicilannya yaitu 8 juta, maka sama dengan harta kita berupa 1 motor vario senilai 12 juta. Kemudian di sini ada gambar dompet, laptop, sama sepatu. Nah, ini contoh, ini harta kita ya, kita punya dompet, kita punya laptop, punya sepatu. Contoh kalian lah ya. Nah, contoh kalian punya dompet nih. Nah, dompet itu milik kalian. Cuma dibelinya dengan cara utang ke ibu misalkan. Misalkan kamu bilang ke ibu, Bu, saya pinjem uang 3 juta buat beli dompet. Ibu mau ngasih nih duit 3 juta. Tek, gitu kan. Terus sama kamu dibelikan dompet. Dompet itu milikmu. Berarti dompet itu adalah tetap harta kamu, terlepas dari bagaimana kamu mendapatkan dompet itu. Gitu kan, walaupun dari utang, tapi dompet itu kan milikmu. Jadi dompet itu adalah hartamu. Kemudian laptop 10 juta dibeli dengan tabungan sendiri, maka laptop itu juga hartamu. Kemudian sepatu 2 juta dibeli dengan tabungan sendiri, maka sepatu itu pun pula adalah harta kamu. Nah, semua yang kita miliki tadi, dompet, laptop, sepatu adalah aset atau harta kita, terlepas dari bagaimana kita mendapatkannya, entah itu dari utang, entah itu dikasih sama orang, ya kan, entah itu beli sendiri, itu semua adalah harta kita kalau itu memang milik kita. Nah, kalau kita lihat dari sini, dompetnya utang nih, laptopnya beli sendiri, sepatu beli sendiri, maka liability atau hutang kita jadi 3 juta, karena dari dompet, laptop, dan sepatu semua itu senilai 15 juta, tapi dompetnya itu kita dapat dari minjem. Kita belinya itu pakai uang minjem ke ibu. Berarti kan kita punya pinjaman. Kita punya hutang, tetap dicatat hutang kita adalah 3 juta. Pinjaman dari orang tua untuk membeli dompet kita tadi. Kemudian, maka dari 15 juta total nilai 3 barang ini kan 15 juta. 5 juta, 3 juta kan dari pinjaman. Berarti equity atau modal kita sisa daripada jumlah harta kita dikurangi hutang kita. Jadi berapa? Tabungan sendiri 15 juta dikurangi 3 juta jadi 12 juta. Pas nggak? Ya kan? Bener, modal itu adalah harta dikurangi utang. Ya kan, kalau kita menghitung harta kita, ya harta kita berarti utang kita ditambah modal kita. Utang kita tadi, utangnya 3 juta ditambah modal kita sendiri berapa? 12 juta, maka hartanya sama dengan 15 juta. Pas nggak? Harta sama hartanya 15 juta sama dengan apa tadi? Modalnya kita 12 juta ditambah utang kita 3 juta, 15 juta. Pas kan? 15 juta sama dengan 15 juta gitu. Baik, semoga sampai sini nggak bingung ya. Oke, ini saya kasih contoh lagi. Misal, saya punya tabungan 1 juta. Kemudian saya kerja, saya dapat gaji per bulan 3 juta. Maka harta saya berapa? Harta sama dengan modal ditambah hutang ditambah pendapatan. Karena ada pendapatan, ada penambahan modal kan. Jadi harta saya nggak punya utang saya 0. Kemudian modal saya awalnya punya tabungan 1 juta, kemudian saya dapat pendapatan sebesar 3 juta, itu menambah modal, maka harta saya jadi 4 juta, ya kan? Nah, tapi karena saya kerja, saya butuh transportasi, sehari-hari saya butuh makan, mungkin saya harus bayar kos-kosan gitu kan. Nah, selama 1 bulan, saya harus mengeluarkan uang sebesar 1,2 juta per bulannya. Nah, 1,2 juta ini karena saya mengeluarkan biaya, maka dia dianggap atau disebut beban, di mana sifatnya adalah minus atau mengurangi modal. Maka jadi berapa harta saya? Yang tadinya berarti harta saya apa? Tabungan, ya kan? Plus pendapatan dikurangi
beban, ya kan. Nah, harta sama dengan utang plus modal. Nah, ya kan, utang saya punyanya, saya nggak punya utang saya 0, kemudian modal itu di dalamnya ada tabungan saya, ada pendapatan saya, ada bebannya tadi yang sifatnya mengurangi. Jadi 0 harta sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan dikurangi beban. 0 ditambah 1 juta tabungan saya ditambah 3 juta pendapatan saya, ya kan, dikurangi 1,2 juta. Maka harta saya sama dengan 2.800.000 gitu. Sampai sini paham ya? Kemudian kita masuk kepada tabel persamaan akuntansi. Nah, di situ ada tanggal, ada keterangan, ada aset, ada utang, ada modal, ada pendapatan, ada beban. Nah, setiap kolom-kolom ini kita sebut saja pos, ya kan? Ada pos aset, pos utang, pos modal, pos pendapatan, dan pos beban. Nah, pos aset ini diberi warna kuning itu untuk menandakan itu aset, ya kan, harta. Nah, warna kuning sama dengan seluruh jumlah warna biru, ya. Di dalam warna biru ada apa? Ada utang, ada modal, ada pendapatan, ada beban. Itu adalah jumlah daripada semua tabel biru sama dengan tabel kuning. Nah, beban kita kasih kurung itu supaya membedakan bahwa beban ini sifatnya mengurangi. Nah, kita masuk kepada contoh penulisan dalam tabel persamaan akuntansi. Contoh misal kita punya perusahaan printing nih. Kita punya perusahaan printing. Nah, kita menyetorkan modal per 1 Januari ke perusahaan kita sebesar 20 juta berupa duit, berupa kas. Maka 20 juta itu adalah aset atau harta perusahaan yang berasal dari tabungan kita sendiri. Maka yang diisi itu ada 2 pos, yaitu pos aset, di mana asetnya tadi, aset hartanya perusahaan sebesar 20 juta yang bersumber dari tabungan sendiri, yaitu modal. Ditulis di situ 20 juta, maka 20 juta sama dengan 20 juta. Pas kan? Pokoknya adalah semua penjumlahan tabel biru itu sama dengan tabel kuning. Jadi harus sama. Kalau di tabel kuning 20 juta, maka semua jumlah di tabel biru juga harus 20 juta. Gitu. Kemudian pada tanggal 2 Januari, perusahaan membeli perlengkapan printing senilai 10 juta secara kredit atau utang. Nah, kalau kita membeli perlengkapan, berarti kan perlengkapan perusahaan nambah nih, karena kita beli perlengkapan untuk perusahaan. Harta perusahaan itu nambah berupa perlengkapan. Nah, nambah berapa? Nah, perlengkapan ini harganya 10 juta, maka aset atau harta perusahaan bertambah sebesar 10 juta berupa perlengkapan. Nah, karena kita membeli perlengkapan printing itu dengan cara kredit atau hutang ke orang lain, maka kita juga harus menulisnya bahwa aset kita bertambah 10 juta, kita tulis dalam tabel kuning. Nah, asetnya kita itu 10 juta itu berasal dari mana? Dari hutang yang bentuknya perlengkapan. Maka kita tulis di pos hutang juga 10 juta. Jadi yang tadinya hutang kita 0, hutang kita jadi nambah 10 juta. Tapi bukan berarti karena hutang kita nambah ini kemudian aset kita atau harta kita berkurang. Tidak, karena apa? Karena hutang ini bentuknya perlengkapan untuk perusahaan, maka harta perusahaan nambah asalnya dari utang, ya kan? Nah, tadi kan udah bilang bahwa harta adalah segala sesuatu yang kita miliki terlepas daripada bagaimana cara kita mendapatkannya. Maka dituliskan asetnya nambah nih 10.000, keterangannya beli perlengkapan tanggal 2 Januari, ya kan? Kemudian beli perlengkapan senilai 10 juta
dengan cara utang. Ditulis berarti di pos utang 10 juta, kita juga harus menulis di pos aset 10 juta. Maka kita lihat total harta kita atau total aset perusahaan kita sebesar 20 ditambah 10, 30 juta. Kita lihat apakah di tabel kuning itu sama dengan seluruh penjumlahan tabel biru. Maka kita lihat, oh di tabel kuning 30 juta, di tabel biru ada berapa? Kita punya utang 10. Terus modalnya 20, pendapatannya masih kosong, beban masih kosong, berarti 10 tambah 20 30. 30 sama dengan 30, berarti sudah benar ya. Kemudian tanggal 5 Januari nih kan, tanggal 5 Januari keterangannya kita mendapatkan pendapatan. Jadi perusahaan printing kita itu mendapatkan pendapatan dari jasa printing itu sebesar 5 juta. Nah, 5 juta ini berupa pendapatan, di mana pendapatan itu termasuk dalam akun modal yang sifatnya menambah modal, maka dia tidak minus tapi plus, ya kan? Oke, nah karena kita dapat pendapatan tunai artinya duit, ya kan, sebesar 5 juta, maka harta kita nambah kan, karena kita dapat pendapatan secara tunai, jadi aset kita nambah 5 juta karena kita mendapatkan pendapatan secara tunai sebesar 5 juta. Maka yang ditulis di dua pos, ya kan? Pos mana? Di pos aset atau pos harta kita tulis 5 juta, tabel kuning ini. Kemudian asalnya dari mana 5 juta? Oh, dari pendapatan. Berarti kita tulis di pos pendapatan sebesar berapa tadi? 5 juta. Gitu. Untuk memperlihatkan bahwa aset kita bertambah, di pos aset itu bertambah dari pendapatan. Mari kita lihat jumlahnya. Sama nggak nih? Bahwa tabel kuning atau harta itu sama dengan seluruh penjumlahan di tabel biru, ya kan? Kita lihat di tabel kuning ada 20, 10 sama 5. Berarti totalnya 35 juta. Kita lihat di tabel biru, totalnya ada berapa? Oh, kita punya utang 10 juta. Ya kan? Kita punya utang. Iya, kita punya utang 10 juta. Bentuknya apa? Perlengkapan, harta, ya kan? Tetap masuknya harta. Kita punya utang 10 juta, bentuknya perlengkapan. Kemudian kita tadi memberikan modal nih ke perusahaan 20 juta. Terus kemudian tanggal 5 Januari kita dapat pendapatan selama 5 juta. Jadi 10 ditambah 20 ditambah 5 sama dengan 35. Berarti pas ya. Tadi tabel kuning 35 juta sama dengan seluruh penjumlahan tabel biru yaitu juga 35 juta. Begitu. Kemudian di tanggal 31 Januari, akhir bulan nih, biasa kan akhir bulan kita bayar air, bayar listrik, ya kan? Kalau kita bayar listrik sih awal bulan ya. Oke, kita katakanlah di sini 31 Januari kita membayar listrik dan air sebesar 5 juta. Nah, perusahaan itu bayar listrik sama air 5 juta. Oh, tanggal 31 Januari. Berarti kita nulisnya apa? Tanggal 31 Januari. Keterangannya apa? Membayar listrik dan air. Nah, kita membayar kan berarti kita mengeluarkan biaya, ya kan? Kita membayar atau mengeluarkan biaya sebesar berapa untuk listrik dan air? Oh, 5 juta. Berarti kita tulis di mana? Karena kita mengeluarkan biaya, artinya itu termasuk ke dalam beban, ya kan? Bebannya 5 juta, maka kita tulis di pos beban 5 juta. Kita tulis di pos aset 5 juta dikasih kurung, biar tahu menandakan bahwa di kurung ini artinya beban, gitu, biar nggak bingung. Ya kan? Nah, kita lihat sama nggak nih antara di tabel kuning sama dengan penjumlahan seluruh tabel biru. Nah, lihat nih, kita punya asetnya, hartanya nih, awalnya ada setoran modal 20 juta. Kemudian kita beli perlengkapan dengan cara utang 10 juta. Kemudian tadi kita dapat pendapatan print 5 juta, ya kan? Tadi jumlahnya berapa? 35 juta. Kemudian kita ada beban atau kita mengeluarkan biaya sebesar 5 juta untuk membayar listrik. Berarti kan ini minus nih sifatnya. Jadi 20 ditambah 10 ditambah 5 minus 5. Jadi berapa? Jadi 30 juta. Di tabel kuning totalnya 30 juta. Kita lihat sama nggak dengan penjumlahan di seluruh tabel biru. Utang 10 juta, modal 20 juta, pendapatan 5 juta, bebannya 5 juta. Maka 10
ditambah 20 ditambah 5 juta ditambah minus 5 juta atau kurangi 5 juta. Maka hartanya menjadi 30 juta. Oh, ternyata sudah sama antara total di tabel kuning, total di harta sama dengan seluruh jumlah yang ada di tabel biru. Nah, apakah bentuk tabel persamaan akuntansi harus strict ini? Enggak, ini secara sederhananya bahwa aset atau harta itu kita anggap aja harta gitu aja. Nah, tapi ada lagi juga bentuk lain daripada tabel persamaan akuntansi yang tadi, yaitu ketika asetnya kita lebih detailkan lagi, kita pecah-pecah lagi. Nah, tadi kan harta ada banyak, ada harta tuh ada kas termasuk harta berupa duit, ya kan, uang. Perlengkapan pun termasuk harta, ya kan, berupa apa ya, gedung, ya mesin, ya kendaraan, ya kan. Kemudian peralatan pun termasuk harta. Misalkan kalau di perusahaan printing, ya berarti peralatannya apa, ya apa namanya, alat fotokopi gitu kan. Alat fotokopi masuk perlengkapan, yang peralatannya apa ya, gunting, apalagi lem gitu kan, itu termasuk peralatan. Nah, kita bisa membuat lebih detail seperti ini lebih bagus, ya kan, membuatnya lebih detail. Jadi kita bisa tahu, oh, harta kita yang dari kas berapa, harta kita yang dari perlengkapan berapa, harta kita yang dari peralatan berapa. Nah, kalau misal harta kita itu dari kas, dari money, uang, tadi 20 juta, ya tulisnya berarti di kas, di pos kas di sini 20 juta. Kemudian tadi kan kita beli perlengkapan 10 juta nih. Berarti kita tulisnya di kolom di tabel kuning ini di pos perlengkapan sama dengan 10 juta. Kemudian kita misalkan beli peralatan juga seharga 5 juta, ya berarti harta kita itu ditulis di pos peralatan, ya kan, sebesar 5 juta gitu. Nah, jadi ini adalah bentuk yang lebih detail daripada bentuk yang dasar tadi. Nah, nanti di akhir perkuliahan itu akan ada tugas. Nah, saya maunya kalian membuatnya yang detail seperti ini. Jadi kalau tadi kan ini kan cuma aset, dia nggak di detail kas, pos perlengkapan, pos peralatan kan. Nanti saya harapkan atau saya mau kalian membuatnya lebih detail seperti ini. Jadi asetnya ada posnya lagi, ada pos kas, ada pos perlengkapan, ada pos peralatan, begitu. Baik, itu kuliah hari ini tentang persamaan dasar akuntansi. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang analisis finansial, nah, di keuangan. Nah, ada beberapa istilah penting yang mungkin kalian harus hafal. Dalam arti memang nggak bisa kebolak-balik, ya kan. Ada di situ ada ekuitas atau equity, itu apa, modal. Ada liability atau liabilitas, yaitu hutang. Ada revenue, yaitu pendapatan. Ada expense atau pengeluaran atau beban. Ada namanya hak kekayaan, aset. Nama lainnya aktiva atau harta. Nah, ada lagi namanya dividen atau dividend, yaitu pembagian laba dari perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyak saham yang memiliki. Ini nanti di sini belum keluar dividennya. Nah, setidaknya kalian tahu dulu. Nah, ini istilah-istilah yang beberapa istilah penting. Nanti ada muncul lagi istilah yang lain yang lebih banyak lagi. Nanti kalau kita membahas yang lain lagi, ketemu istilah lagi, nanti saya tuliskan istilahnya di sini biar kalian bisa hafal, jadi nggak keliru-liru. Liability apa ya, equity apa ya. Nah, nanti takutnya ketika misalkan soalnya saya nulisnya bukan harta sama dengan utang ditambah modal, tapi saya nulisnya aktiva sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, kan bingung lagi, wah apa ini gitu kan. Nah, tapi kalau sudah tahu beberapa istilah penting kan setidaknya nggak keliru-liru begitu. Nah, terima kasih, itu saja untuk kuliah yang pertama atau minggu pertama. Nah, nanti kita jumpa lagi di kuliah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.